Oke, selamat datang. Pernah dengar nggak sih, ada satu ide kuno yang dalam banget. Katanya, jalan untuk memahami yang ilahi itu sebenarnya lewat pemahaman diri kita sendiri. Yuk, kita selami bareng-bareng. Nah, ini nih titik awal perjalanan kita. Sebuah kalimat sakti yang jadi inti dari banyak tradisi mistis. Intinya, kunci menuju alam semesta yang besar itu ada di dalam alam semesta yang kecil, yaitu, ya, diri kita ini. Tapi, kenal diri sendiri itu maksudnya apa sih? Apakah ini cuma soal tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh-jauh lebih dalam dari itu? Pertanyaan inilah yang mau kita gali sekarang. Jadi, menurut tradisi ini, mengenal diri itu dimulai dengan memahami strukturnya. Ini bukan sekedar introspeksi biasa ya, ini lebih mirip kayak membuat peta yang detail banget tentang dunia batin kita. Konsep dasarnya gini, tubuh fisik kita yang bisa disebut Adam lahiriah, ini tuh cuma wadahnya aja. Di dalamnya ada esensi ilahi yang lebih dalam, semacam cahaya batin yang disebut Nur Muhammad. Oke, sekarang ayo kita bedah petanya. Diri kita itu digambarkan punya 4 lapisan yang beda tapi saling nyambung. Kerennya, ini kayak cetak biru atau blueprint dari jiwa manusia. Nah, lihat tabel ini deh. Peta ini nunjukin kalau setiap lapisan diri kita itu punya jalur spiritualnya masing-masing. Tubuh itu jalurnya syariat atau hukum. Hati menempuh tarikat atau jalan. Nyawa tujuannya mencapai hakikat atau kebenaran sejati. Dan yang paling dalam, rahasia, itu mencapai makrifat, pengetahuan ilahi secara langsung. Nah, yang ini lebih keren lagi. Sistem ini memetakan lapisan batin kita ke alam semesta. Tubuh kita itu nyambungnya sama elemen tanah dan perbuatan Tuhan, hati sama elemen air dan nama-nama Tuhan, nyawa itu sama elemen angin dan sifat-sifat Tuhan, dan rahasia itu sama elemen api dan esensi Tuhan itu sendiri. Wow! Penting untuk diingat, peta ini bukan cuma teori ya. Ini adalah panduan yang harus kita jalani secara aktif lewat latihan fisik. Dan praktek utamanya adalah sholat. Angka ini jadi kunci. Ada 13 rukun atau pilar dalam sholat. Menurut tradisi ini, angka ini sama sekali bukan kebetulan. Angka ini secara langsung mencerminkan proses penciptaan dan struktur diri manusia itu sendiri. Perjalanan dimulai saat fajar. Sholat subuh itu diasosiasikan dengan warna putih, simbol kemurnian awal. Ini terkait dengan Nabi Adam, dan pusat energinya ada di sulbi atau inti tubuh kita. Seiring hari berjalan, energinya juga berubah. Sholat duhur di tengah hari itu terhubung dengan warna kuning, Nabi Ibrahim, dan berlokasi di pusat energi tubuh kita. Pola ini lanjut terus sampai sore. Sholat asar dengan warna merahnya yang penuh energi, nyambung ke Nabi Yunus, dan berpusat di jantung, sumber kehidupan emosional kita. Pas senja tiba, sholat maghrib itu terhubung dengan warna biru dan Nabi Musa yang getarannya terasa di area dada. Dan rangkaian ini ditutup saat malam tiba. Sholat Isya dengan warna hitam pekatnya terhubung dengan Nabi Isa dan berpusat di otak, tempat kesadaran dan pikiran kita. Oke, sekarang kita sampai di konsep yang paling dalam dan mungkin paling menantang dari semua ini. Gagasan tentang mati sebelum engkau mati. Fana, apa itu fana? Tenang, ini bukan soal kematian fisik ya. Ini adalah kematian spiritual, proses melepaskan ego kita, rasa keakuan yang selama ini membatasi kita, supaya realitas yang sejati bisa muncul. Jadi intinya itu ada di penyerahan total ini. Setiap lapisan diri kita seolah-olah mengembalikan atributnya ke sumber ilahinya. Tubuh kita menyerah pada perbuatan Tuhan, hati pada namanya, nyawa pada sifatnya, dan rahasia terdalam kita kembali kepada esensinya. Kutipan yang kuat banget ini merangkum seluruh perjalanan jiwa kita. Dari ketiadaan ilahi, kita menjadi ada. Dan tujuan akhir kita adalah kembali melebur ke dalam ketiadaan ilahi itu lagi. Di akhir perjalanan ke dalam diri, ada sebuah kebenaran yang luar biasa menanti untuk diungkap tentang siapa kita sebenarnya. Kalau fana itu tujuannya, maka zikir adalah jalannya. Zikir ini adalah latihan aktif untuk terus mengingat, untuk menjaga kesadaran akan realitas ilahi di setiap detik, bahkan setelah ego kita melebur. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas gimana latihan zikir ini jadi makin dalam, seiring kita bergerak menembus lapisan-lapisan diri.
Mulai dari ucapan di tingkat tubuh, jadi pengulangan di hati, sampai getaran esensi di tingkat nyawa dan rahasia. Jadi inilah rangkuman perjalanan mistis yang baru saja kita jelajahi. Sebuah perjalanan dari luar ke dalam, dari yang kita kira kita tahu menuju yang tak diketahui, yang pada akhirnya nunjukin bahwa apa yang kita cari ternyata nggak pernah terpisah dari diri kita sendiri. Pertanyaan terakhir ini bukan untuk saya jawab, tapi untuk Anda renungkan. Mungkin perjalanan terbesar itu bukan menjelajahi dunia luar, tapi dunia yang ada di dalam diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak.